Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Hari ini bertemu dengan Budia Novitasari dari SD Muhammadiyah 26 Surabaya. Hari ini kita akan belajar selama 30 menit ke depan dengan Budia. Program hari ini adalah program belajar dari rumah kerjasama atas SBO TV dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Oke, sebelum kita belajar, agar kalian lebih semangat untuk belajar hari ini, mari kita nyanyi bersama. Oke. Terima kasih. Oke anak-anak, sudah semangat kan untuk pembelajaran hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar apa ya? Oke, sebelum kita mulai belajar, kita lihat. Ada yang tahu ini apa namanya? Yap, betul sekali. Ini namanya paragraf. Paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, ini termasuk berapa paragraf jumlahnya? Ada 1 paragraf. Hari ini kita akan menentukan kalimat utama dan ide pokok paragraf. Oke. Sebelum kita menentukan kalimat utama dan ide pokok paragraf, kita harus belajar tentang paragraf dulu. Yuk, mari kita belajar bersama. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kita akan mengidentifikasi jenis-jenis paragraf dengan benar. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi kalimat utama dalam paragraf dengan tepat. Yang ketiga, dengan membaca, siswa dapat menentukan kalimat utama dalam paragraf dengan tepat. Yang keempat, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok paragraf. Yang kelima, dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok paragraf. Oke, pembahasan hari ini, jenis paragraf, menentukan kalimat utama paragraf, menentukan kalimat pokok paragraf, latihan soal dan kesimpulan. Oke, sebelum kita masuk ke materi ide pokok dan kalimat utama, kita harus kenal dulu apa itu paragraf. Paragraf, ada yang tahu paragraf itu apa? Kita lihat, paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat yang mengandung gagasan pokok. Jadi paragraf itu kumpulan beberapa kalimat yang mengandung gagasan pokok. Dan di dalam suatu paragraf pasti ada kalimat utama serta kalimat penjelas. Oke? Selain itu, paragraf juga ada di dalamnya itu kalimat utama yang letaknya ada yang di awal, di tengah, atau di akhir. Kita lihat. Jenis paragraf itu ada 4. Yang pertama,
paragraf deduktif. Ada yang tahu paragraf deduktif? Nanti kita pelajari bersama. Yang kedua, paragraf ineratif. Ada yang tahu juga paragraf ineratif? Oke, nanti kita pelajari bersama. Yang ketiga, paragraf induktif. Yang keempat, paragraf campuran. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu paragraf yang letak kalimat utamanya ada di awal paragraf. Ingat ya, deduktif, de itu depan, berarti berada di awal. Kita lihat contoh, kita baca bersama ya di sini biar semuanya paham. Jadi syarat untuk menentukan kalimat utama itu harus baca semua teks. Lahan pertanian di Pulau Jawa semakin menyempit. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk semakin lama semakin bertambah. Populasi penduduk yang bertambah mengakibatkan pembangunan semakin banyak. Pembangunan rumah tinggal maupun tempat usaha menggusur lahan pertanian. Sekarang banyak ditemui sawah-sawah yang bukan ditanami padi, melainkan ditanami tembok-tembok beton perumahan. Oke. Dari paragraf di atas itu paragraf deduktif. Kenapa? Karena kalimat utamanya berada di awal paragraf. Jadi jawabannya adalah lahan pertanian di Pulau Jawa semakin menyempit. Oke. Yang kedua, paragraf ineratif. Paragraf ineratif itu kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Jadi kalau deduktif di depan, ine itu ada di tengah-tengah paragraf. Oke. Ya, sudah tahu perbedaannya ya antara deduktif sama ineratif. Oke, kita lihat contoh soalnya. Oke, mari kita bahas paragraf ini. Kekurangan mengkonsumsi sayuran hijau bisa menyebabkan tubuh lesu karena kekurangan vitamin. Daya tahan tubuh pun berkurang karena hal tersebut. Jika demikian, penyakit dengan mudah masuk menyerang tubuh. Kurang mengkonsumsi sayuran hijau bisa berisiko negatif bagi tubuh. Serat dalam sayuran hijau dapat memperlancar metabolisme tubuh. Tidak sedikit orang sembelit karena kekurangan mengkonsumsi sayuran hijau. Penasaran kan apa kalimat utama dari paragraf ini? Mari kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di program Belajar dari Rumah bersama guruku. Kembali di program Belajar dari Rumah bersama guruku. Oke, tadi Ibu sebelumnya sudah bacakan tentang teks paragraf ineratif. Sekarang kita identifikasi ya kalimat utamanya itu apa. Oke, kalimat utama paragraf ineratif adalah kurangnya mengkonsumsi sayuran hijau bisa beresiko negatif bagi tubuh. Jadi kalimat utamanya terletak di tengah-tengah sini karena paragraf ineratif. Oke, kita lihat paragraf induktif. Merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir. Ingat, deduktif di depan, ineratif di tengah, sedangkan induktif itu berada di akhir. Kita lihat ya contohnya. Siswa sering tidak berkonsentrasi saat belajar di dalam kelas. Kondisi ruangan tidak nyaman turut mempengaruhi proses pembelajaran di kelas. Kemampuan guru menyampaikan materi yang kurang profesional pun menyebabkan siswa malas mengikuti pembelajaran. Kurangnya kesadaran belajar mandiri pada siswa juga memperparah tidak tercapainya tujuan pembelajaran. Itulah beberapa penyebab nilai siswa turun di sekolah ini. Jadi karena ini paragrafnya, makanya paragraf induktif sehingga paragrafnya kalimat utamanya terletak di akhir. Jadi itulah beberapa penyebab nilai siswa turun di sekolah ini. Oke, kita lanjutkan. Dan yang keempat ada paragraf campuran. Paragraf campuran ini merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Kita lihat contohnya. Siswa mesti rajin membaca buku.
Dengan rajin membaca buku, pengetahuan siswa akan semakin banyak. Semakin banyak informasi yang diserap, maka dia akan lebih mudah dalam menerima pelajaran. Dengan banyak membaca, siswa juga kaya kosakata bahasa. Jadi, sudah seharusnya sekarang siswa rajin membaca buku. Oke. Jadi, di rumah tetap rajin membaca buku ya, meskipun belajar dari rumah. Kita lihat. Paragraf ini termasuk paragraf campuran karena kalimat utamanya berada di awal dan di akhir. Siswa mesti rajin membaca buku dan jadi sudah seharusnya sekarang siswa rajin membaca buku. Next, kita akan menentukan kalimat utama paragraf. Kalimat utama paragraf. Kalimat utama itu adalah kalimat inti atau kalimat yang terpenting dalam suatu paragraf. Kalimat utama itu pasti didampingi dengan kalimat penjelas. Sedangkan kalimat penjelas adalah merupakan kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Oke? Kita lihat contoh. Sampah plastik berbahaya bagi penyu. Di lautan lepas, penyu sangat suka ubur-ubur. Jika sedang lapar, penyu bisa mengira sampah plastik sebagai makanannya. Jika penyu memakan plastik, hal tersebut berbahaya bagi tubuhnya dan bisa mengalami kematian. Tidak jarang penyu mati karena memakan sampah plastik. Kira-kira kalimat utamanya itu apa ya? Kita lihat bersama. Kalimat utamanya, sampah plastik berbahaya bagi penyu. Oke. Menentukan ide pokok paragraf. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ingat ya, ide pokok itu masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain ide pokok, yang pertama, pokok pikiran. Yang kedua, pikiran pokok. Yang ketiga, gagasan utama. Yang keempat, gagasan pokok. Yang kelima, pikiran utama. Jadi ada 5 ya. Nanti kalau di soal diganti-ganti dengan nama lainnya harus bisa, oke? Tips untuk mencari ide pokok. Yang pertama, baca bacaan dengan seksama dan pahami isinya. Yang kedua, buat pertanyaan di dalam hati. Paragraf itu membahas tentang apa ya? Yang ketiga, buatlah jawaban atas pertanyaan kamu tadi yang di dalam hati. Yang keempat, tulislah ide pokok sesuai jawaban yang disimpulkan. Oke, kita lihat cara menentukan ide pokok. Yang pertama, mengambil kalimat utama. Yang kedua, mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Jadi lebih dipersingkat atau disimpulkan. Oke. Yang ketiga, membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Yang keempat, menyimpulkan isi paragraf. Perhatikan teks berikut. Mengatur pola minum air itu ternyata sangat penting. Jangan sampai kita kekurangan cairan. Jika kekurangan cairan, kita bisa terkena dehidrasi. Nah, saat dehidrasi, konsentrasi kita berkurang. Badan kita pun terasa lemas. Jadi, apa ya kalimat utamanya? Kita cari kalimat utamanya terlebih dahulu, oke? Kalimat utamanya adalah mengatur pola minum itu ternyata sangat penting. Dari kalimat utama kita bisa tahu ide pokok paragrafnya, yaitu pentingnya mengatur pola minum air. Kita lihat ya paragraf berikutnya. Perhatikan teks berikut. Ada cara untuk mengetahui keadaan cairan tubuh kita. Caranya dengan melihat warna urin kita. Jika urin berwarna kuning pekat, itu badan kekurangan cairan. Namun jika warna urin kita putih, itu tandanya cairan dalam tubuh kita sudah cukup. Oke, penasaran kan apa kalimat utama dan ide pokok paragrafnya? Jangan kemana-mana ya, kita bahas di segmen selanjutnya. Tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak, kembali lagi di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, tadi di segmen sebelumnya Budia sudah membacakan teks tersebut. Kita lihat ya kalimat utamanya apa.
Yang pertama, kalimat utamanya adalah ada cara untuk mengetahui keadaan cairan tubuh kita. Dari kalimat utama tersebut dapat kita peroleh ide pokok. Ide pokoknya yaitu cara mengetahui keadaan cairan tubuh. Kita lihat teks selanjutnya. Perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Perubahan iklim tersebut menyebabkan kemarau panjang. Hingga hujan tidak menentu. Peristiwa alam tersebut berdampak pada keadaan alam tertentu. Misalnya di daerah dataran tinggi, intensitas hujan yang tinggi menyebabkan tanah terkikis dan rapuh. Keadaan alam tersebut berpotensi menyebabkan bencana alam tanah longsor. Kalimat utamanya adalah perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Dan ide pokok paragrafnya adalah perubahan iklim. Kita lihat teks selanjutnya. Perubahan iklim terjadi akibat pemanasan global yang merusak lapisan ozon. Pemanasan global dapat terjadi karena penggunaan energi listrik atau bahan bakar kendaraan secara besar-besaran. Aktivitas manusia tersebut dapat menimbulkan emisi gas yang dapat merusak lapisan ozon. Hal terpenting yang dapat dilakukan adalah mengubah gaya hidup menjadi lebih hemat energi. Dengan demikian, dampak pemanasan global dapat berkurang. Kalimat utama dari paragraf di atas adalah perubahan iklim terjadi akibat pemanasan global yang merusak lapisan ozon. Ide pokoknya adalah perubahan iklim terjadi akibat pemanasan global. Kita lihat teks selanjutnya. Di era sekarang, banyak jenis olahraga yang dikenal luas, termasuk lari. Lari memberikan manfaat yang besar bagi tubuh. Satu di antara manfaat lari adalah menjaga metabolisme tubuh dan sistem peredaran darah semakin lancar. Selain itu, lari dapat dilakukan tanpa perlu persiapan yang rumit, seperti olahraga lainnya. Maka tidak heran olahraga lari semakin banyak diminati masyarakat. Kita lihat kalimat utamanya apa ya? Lari memberikan manfaat yang besar bagi tubuh. Ide pokoknya, manfaat lari bagi tubuh. Kita lihat teks selanjutnya. Pemanfaatan rotan biasanya dijadikan sebagai bahan baku mebel, misalnya kursi, meja, dan rak buku. Penggunaan rotan sebagai bahan baku mebel mempunyai kelebihan dan kekurangan. Rotan memiliki beberapa keunggulan daripada kayu, yakni ringan, kuat, dan mudah dibentuk, serta murah. Kelemahan utama rotan adalah gampang terkena kutu, bubuk. Kalimat utama dari paragraf ini adalah yang pertama, pemanfaatan rotan biasanya dijadikan sebagai bahan baku mebel. Ide pokoknya adalah pemanfaatan rotan. Kita lihat teks selanjutnya. Sampah yang sulit hancur dan ada pula yang mudah. Sampah bisa mengancam kehidupan manusia. Secara umum, jenis sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti daun-daunan, sampah dapur, dan lain-lainnya. Jenis sampah ini biasanya diuraikan secara alami. Sementara itu, sampah anorganik adalah sampah yang sulit hancur secara alami. Contohnya, sampah anorganik adalah kertas, plastik, kaleng, dan lain-lainnya. Kita lihat ya, kalimat utamanya itu apa? Jenis sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sedangkan ide pokoknya dua jenis sampah. Oke, kita lihat teks selanjutnya. Oh ya, untuk pembelajaran hari ini, kesimpulannya adalah paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat yang mengandung gagasan pokok. Di dalam paragraf ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Oke, kalimat utama adalah kalimat inti atau kalimat yang terpenting di suatu paragraf. Sedangkan kalimat penjelas itu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Oke, kalau sudah kenal dengan kalimat utama dan kalimat penjelas, kita baru bisa mempelajari ide pokok. Jadi kesimpulan yang ketiga, ide pokok. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Tips mencari ide pokok. 1. Baca bacaan dengan seksama dan pahami isinya.
Yang kedua, buat pertanyaan di dalam hati. Paragraf itu membahas apa ya? Yang ketiga, buat jawaban atas pertanyaanmu tadi. Yang keempat, tulislah ide pokok sesuai jawaban yang disimpulkan. Oke. Selain itu, Ibu juga mau mengingat lagi tentang paragraf. Tadi paragraf ada berapa? Ada 4 ya. Yang pertama, paragraf deduktif, yang kalimat utamanya berada di awal. Paragraf ineratif, kalimat utamanya ada di tengah. Dan yang ketiga, paragraf induktif. Yang keempat, paragraf campuran. Oke, kita lanjut. Tugas ya, jangan lupa difoto dan dikumpulkan ke guru kalian masing-masing. Jadi baca dulu, terus tentukan kalimat utama dan ide pokok paragrafnya. Tugas yang kedua ini, silakan difoto dan jangan lupa dikumpulkan ke guru kalian masing-masing. Oke? Oke, sudah ya, sudah difoto ya, jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan di guru kalian masing-masing. Oke? Tidak terasa sudah 30 menit Budiah menemani kalian belajar bersama. Tetap jaga kesehatan dan tetap belajar di rumah. Pergi kemana-mana harus pakai masker dan jangan lupa selalu mencuci tangan. Dan selalu menonton program Belajar dari Rumah bersama Guruku.